Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita bersuka cita sebab hari ini adalah hari yang Tuhan ciptakan buat saya dan saudaraku. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini bagi Yesus Kristus Tuhan. Yeay. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, oh, oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekali lagi naikkan pujian ini sama-sama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, oh, oh, bersuka. Di dalam Tuhan, yeah, yeah, yeah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah, sekarang bersuka. Bersuka citalah, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Yeay. Mari kita sama-sama berdoa. Biarlah sukacita Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kami. Karena dari sukacita, kekuatan-Mu Tuhan mengalir atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Apapun hari-hari ini kami hadapi, biarlah kami hadapi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Mari Engkau memberkati kami semua. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku
goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Oh, haleluya. Kaulah sukacitaku, Kaulah kekuatanku. Hanya Yesus yang sanggup memberkati kami, memberkatiku, memberkati umat-Mu. Haleluya, Yesusku. Haleluya. Terima kasih. Oh, Tuhan. Kalau kami kuat hari-hari ini menghadapi segala sesuatunya, itu semua karena kekuatan yang asalnya daripada Engkau, Tuhan. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada waktu ini, kesempatan ini, kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan, di mana Engkau mempertemukan kami kembali Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Hamba serahkan renungan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan pengurapan Tuhan turun atas kami semua, baik yang mendengar maupun juga yang menyampaikan, agar kami semua sama-sama diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami, pendengaran kami Tuhan, untuk kami sambut akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasal 4. Kita baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kesempatan diberikan kepada saya untuk saya bisa menyampaikan renungan firman Tuhan dalam ibadah minggu sesi pertama di tanggal 11 Juli dalam pelayanan LOB Ministry. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tema yang saya berikan dalam renungan firman Tuhan pada saat ini yaitu berjuang untuk mencapai finish. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak angkatnya yaitu Timotius. Surat yang ditulis kepada Timotius menjelang di mana Rasul Paulus akan mengalami eksekusi mati. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, saat kematianku sudah dekat. Dalam penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, dia berada di dalam penjara, dia menulis surat ini kepada Timotius supaya di dalam pelayanan Timotius dia tetap kuat, dia tetap setia, bertahan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan di dalam renungan firman Tuhan ini pun juga Rasul Paulus, dalam konteks pembacaan kita siang hari ini, Rasul Paulus itu dia menggunakan analogi pertandingan untuk menggambarkan kehidupan kekristenan, bahwa kehidupan kekristenan ini diibaratkan ada di dalam situasi perlombaan, ada di dalam situasi pertandingan. Sehingga di dalam ayat yang ke-7 kita melihat bahwa Rasul Paulus katakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Artinya bahwa Rasul Paulus bisa melewati semua rintangan-rintangan yang dihadapi, dia bisa melewati semua sampai pada akhir, sampai pada garis finish. Dan saat ini kita akan belajar apa yang melatar belakangi sehingga Rasul Paulus dia bisa mengatakan bahwa dia bisa mengakhiri pertandingan yang baik, dia bisa mencapai garis finish, dan dia bisa memelihara iman di dalam setiap perlombaan atau pertandingan dalam hidupnya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang melatar belakangi sehingga Rasul Paulus itu dia tetap setia, dia tetap tegar, dia tetap kuat di dalam setiap pelayanan, dia bertahan. Karena Rasul Paulus dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota di sana, akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat.
Inilah yang melatar belakangi sehingga Rasul Paulus dia begitu tegar, dia begitu kuat di dalam panggilan pelayanan. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya itu diubahkan. Dulunya seorang penganiaya jemaat, dulu seorang yang jahat, bengis, kejam. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Bukan lagi seorang penganiaya jemaat, bukan lagi seorang yang anti pada pelayanan-pelayanan Kristus, tetapi dia diubahkan sehingga dia menjadi seorang pelayan atau penginjil, rasul yang begitu mengasihi dan mencintai Tuhan. Dia mau melakukan semua, dia mau berkorban walaupun ada berbagai penderitaan, tantangan yang harus dia hadapi. Sehingga di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, makna perkataan Paulus dalam firman Tuhan ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidupku bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini tidak mungkin seseorang yang tidak mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dia bisa mengeluarkan pernyataan seperti ini. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan sehingga hidupnya begitu mengasihi Tuhan dan dia bisa mengeluarkan statement seperti ini, bahwa hidupku bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kalau kita perhatikan bahwa di dalam penindasan, tekanan yang dialami oleh Rasul Paulus, bahkan di dalam penjara, dia tidak bergeming sedikit pun. Dia tidak takut untuk menghadapi kematian karena dia telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita semua mungkin pernah mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Mungkin tidak seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, atau mungkin ada yang mengalami pengalaman seperti itu. Tapi ketika pribadi-pribadi masing-masing ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita diubahkan, membawa kita semakin setia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan penderitaan apapun yang kita alami, kita hadapi itu tidak melemahkan iman kita, tidak membuat kita jauh dari Tuhan, malah justru membawa kita semakin mencintai Tuhan, semakin setia, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus tetap tegar walaupun ada penderitaan. Dia tetap memberitakan firman Tuhan. Dia tetap menulis surat kepada umat-umat yang dia layani untuk menguatkan mereka. Ini yang pertama, karena dia telah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi yang menyebabkan dia begitu tegar kuat walaupun ada penderitaan di dalam setiap pelayanan yang dia harus hadapi. Sedangkan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang melatar belakangi sehingga Rasul Paulus dia begitu tegar, dia begitu berkuat, dia tetap setia di dalam penderitaan walaupun harus dia mengalami banyak siksaan. Yang kedua, karena Rasul Paulus punya suatu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau yang pertama dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kedua dia punya suatu pengalaman bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus diberi penglihatan dan penyataan dari Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu bisa dibaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. 2 Korintus pasal yang ke-12, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayat yang pertama sampai dengan ayat keempat. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah lah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Rasul Paulus punya suatu pengalaman di mana dia diberi penglihatan dan penyataan dari Tuhan. Bahkan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pun Lukas dia mencatat bahwa Rasul Paulus dia mengalami penglihatan atau diberi penglihatan dan penyataan dari Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10.
Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, janganlah takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Dia punya satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Inilah yang membuat sehingga Rasul Paulus dia begitu tetap tegar, dia tetap setia di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam setiap penginjilan. Walaupun dia diancam, walaupun dia harus menghadapi kematian, walaupun dia sering dipenjarakan, dia disiksa. Bahkan tadi dikatakan bahwa darahnya sudah tercurah, tetapi dia tetap setia di dalam pelayanan karena dia punya suatu pengalaman pribadi dengan Tuhan, yaitu dia diberi penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan. Inilah yang membuat sehingga Rasul Paulus dia tetap kuat, dia tetap tegar di dalam setiap penderitaan yang dia alami. Jadi penglihatan dan penyataan yang luar biasa dikaruniakan kepada Rasul Paulus untuk menguatkan dan memungkinkannya untuk bertahan dalam penderitaannya yang panjang dan berat selama pelayanannya rasulinya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mungkin di antara kita pun juga punya suatu pengalaman bersama dengan Tuhan. Mungkin tidak seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita punya suatu pengalaman bersama dengan Tuhan ketika kita sakit, Tuhan jamah kita sembuh. Ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan, masalah ekonomi, masalah dalam rumah tangga, anak-anak kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan mujizat. Ini adalah suatu pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita punya suatu pengalaman bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan telah nyatakan itu, membawa kehidupan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin setia dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap senantiasa setia kepada Tuhan. Apalagi dalam masa-masa pandemi saat ini, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau kita punya suatu pengalaman bersama dengan Tuhan, pernah kita alami, apapun yang terjadi di sekitar kita tetap bertahan, kita tetap setia kepada Tuhan. Sedangkan yang berikut Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi yang pertama, apa yang melatar belakangi sehingga Rasul Paulus dia tetap setia, dia tetap bertahan, walaupun dia dipenjarakan, walaupun dia akan mengalami eksekusi mati, karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, di mana Tuhan memberikan penglihatan dan penyataan. Sedangkan yang ketiga, apa yang melatar belakangi sehingga Rasul Paulus dia tetap tegar, dia tetap yaitu setia kepada Tuhan, walaupun ada berbagai macam tekanan, penderitaan yang harus dia hadapi. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memiliki tujuan akhir. Rasul Paulus memiliki tujuan akhir. Tujuan akhirnya itu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bahwa di dalam setiap perlombaan pertandingan seorang atlet, tujuan akhirnya yaitu untuk memperoleh hadiah, untuk memperoleh piala dalam pertandingan perlombaan. Demikian juga dalam pertandingan rohani kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa tujuan akhir kita itu bukan hadiah yang fana, bukan yaitu tujuan akhir kita ada di bumi ini, tetapi tujuan akhir kita yaitu kita memperoleh mahkota kebenaran, seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus bahwa sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus dengan gamblang dia mengatakan ini menjadi suatu kebanggaan dalam diri Rasul Paulus. Dia merasa menjadi suatu kepuasan dalam dirinya, bahwa di dalam setiap perlombaannya, pertandingannya ada banyak tantangan, penderitaan dalam setiap pelayanan, tetapi tujuan akhir ini yang membuat dia sehingga
dia tetap senantiasa tegar, dia tetap senantiasa teguh dalam setiap pelayanan, karena tujuan akhirnya, memiliki tujuan akhirnya itu menerima mahkota kebenaran. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sorga ya, hidup, mengalami hidup yang kekal ya, tapi jangan lupa bahwa ada mahkota kebenaran yang disediakan kepada setiap orang yang mengasihi dan setia kepada Tuhan. Dikatakan di situ bahwa Rasul Paulus katakan bahwa yang akan dikaruniakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengaruniakan kepada setiap orang yang setia. Hakim yang adil pada harinya, hari kapan? Hari kedatangan Kristus, di mana kita akan bersama-sama dengan Kristus. Kita akan menghadap Bema, dan di situ kita akan diberikan pahala, kita akan diberikan mahkota kebenaran bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam arena pertandingan saat ini yang kita hadapi, teruslah berjuang sampai titik penghabisan. Terus berjuang sampai titik akhirnya, sampai kita mencapai garis finish seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis finish, dan aku telah memelihara iman. Kiranya ini menjadi bagian dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Demikian kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Berjuanglah terus untuk mencapai garis finish. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus Engkaulah yang terus memberikan kekuatan kepada kami dalam masa-masa sukar sulit saat ini yang kami hadapi, untuk kami tetap berjuang, kami tetap bertahan, untuk kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan pada kesempatan ini hamba mau berdoa Tuhan untuk LOB Ministry Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati LOB Ministry ini Bapa. Melalui media ini Tuhan, melalui pelayanan ini Tuhan, boleh menjangkau banyak orang Tuhan, sehingga banyak orang boleh diberkati lewat pelayanan LOB Ministry. Terima kasih, berkati semua pengurus yang ada dengan kekuatan kesehatan, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dan terima kasih banyak Tuhan, dan kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai kita semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.